gini Gus Rumel, tadi kan menurut Gus Rumel kan penulis kitab yang mentahqiq kitab Al-Janadi ini salah. Bukti kesalahannya karena dibenarkan oleh penulis kitab 50 tahun berikutnya, yaitu Tuhfatuz Zaman, ya toh? Ada juga atau ya Saniyah itu juga nulisnya itu enggak. Ini enggak ada tahqiq, Gus Hasan, dipelencengkan sama Rumel. Itu udah jelas Tafaqoha bi Fadlin itu yang versi paling benar. Tirozul Alam itu juga sama Tafaqoha bi Fadlin. Artinya yang keliru bukan Al-Janadi tapi Al-Aqwa. Penulis berikutnya yang keliru atau yang ditulis itu memang orang lain, bukan keliru tapi benar, tapi orang lain yang ditulis itu. Kok diasumsikan itu keliru? Kan bisa juga kita berasumsi bahwasanya ini beda orang, cuman karakter sifatnya itu ada kemiripan, kan begitu. Di dalam kitab As-Suluk tidak ada satupun menyebutkan keluarga Alwi bin Ubaidillah, mulai dari Alwi, Muhammad, Ali Kali Kasam sampai ke bawahnya. Silsilah ini dimulai dari penjelasan ada orang namanya Abdurrahman biwalidi Dzil Fadl Muhammad Dzil Ilm. Enggak, wa minhum Ali bin Ba'alawi. Ini Ba'alawi itu siapa? Alwi apa siapa? Panggilan Tengku. Loh. Ya kalau panggilan kan nggak mungkin bin. Ada di Imam Sakawi itu ketika nyebut wayu urafau bi Syarif Ba'alawi wayu urafau bi Abi. Iya, kalau menyebutkan wayu urafu bi Syarifi Abi Alwi, ya toh, itu maksudnya keluarga Syarif dari kalangan Abi Alwi gitu kan. Nah, kalau ini wa minhum Ali bin Ba'alawi, berarti Ba'alawi itu bapaknya Ali dong. Iya. Ba'alawi itu banyak dipanggil dengan Ba'alawiyah, Ba'alawiyah, Enggak, ini belum memverifikasi kepada Alwi bin Abdullah, gimana sih? Bentar dong, verifikasi. Kita lagi bahas apa? Ali bin Abi menurut saya ini adalah Ali Khalid Qasam. Jadi gini loh Gus Rumel, panjenengan dengan Nahnu Aswaja ini itu kan tadi ya memperdebatkan orang yang disebutkan dalam kitab As-Suluk ya. Nah, kalau memang disebut sama gitu kan, kalau masuk sama, lalu kita lihat di kitab Syamsul Dhahirah ketika menceritakan kenapa? Ya nggak ada di Syamsul Dhahirah dibilang sama, mana buktinya sama? Ya sabar dulu, saya mau jelaskan dulu, jangan ente terlalu ini nggak mau santai gitu loh. Penjelasan Gus Rumel untuk masuk dalam penelitian yang sifatnya akurat, karena Ubaid itu yang sudah maklum ya sudah Ubaid gitu loh. Cuman persoalannya dari mana Ali As-Sakran menyimpulkan bahwa Ubaid itu adalah Abdullah. Ada dua, Al-Aqwa pakai dua manuskrip. Manuskrip itu semuanya menyebutkan nama Abdullah bin Ahmad bin Isa. Yang saya tanya itu yang berhubungan dengan Alwi bin Abdullah. Kita sepakati dulu. Di situ Al-Janadi menyebutkan Ali bin Jadid itu keluarga Alu Abi Alawi, bener kan? Oh ini wa min baiti Abi Alwi wa taqaddama lahum ba'du dzikrin ma'a dzikri Abi Jadid ma'a waridi. Di antara mereka ada beberapa orang. Salah satunya di antara mereka adalah Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi. Walahu amun ismuhu Abdurrahman bin Ali Ba'alawi. Aku nggak ngerti ini Ali siapa, tapi kalau yang bawah waminhum Ali bin Ba'alawi itu Ali Khalid Qasam. Ini kan Ali ini di sini wali Ali ya, wali Ali waladun ismuhu Muhammad ibnu Solahin walahu ibnu Ammin ismuhu Ali bin Ba'alawi. Mau pesen sama Gus Rumel nih, mau pesen sering-sering kesini Gus Rumel untuk diskusi pembahasan apa gitu ya, bukan untuk berdebat, pembahasan untuk menyatukan pemahaman gitu. Jadi tercerahkan semua. Ya seperti ini kan pemahaman tentang metode nasab. Ini kan baru metode nasab aja udah panjang banget kan. Nggak usah Gus Citrun, nggak usah Rumel kemarin nggak usah, ngapain, banyakan dia giftnya dari gua. Oh iya, 100.000 Enak kali dia itu. Ya karena kan dari tadi Sekori, ente kan baru datang. Sekarang ente dong apa namanya berkontribusi biar disawer gitu loh. Ayo teman-teman semua orang baik. Aneh aja yang punya room itu nggak sampai 1000 gitu loh. Gue tuh baru kali ini Gus Tengku. Kemarin Ya karena kan gini Gus Rumel,
jenengan kan waktu pertama naik di sini kan bilang roomnya Gus Hasan di pelit-pelit semua orangnya, nggak ada yang nyawer belas gitu. Sekarang ini, Masya Allah, harus disenggol dulu ini. Makanya gak mau naik ke sini, Gus. Ayo minta bantuan makanya. teman-teman yang di bawah 400 mata memandang, semuanya orang baik. Saya yakin semuanya orang baik. Tolong bantu tap-tapnya 20 detik aja serentak. Yuk, yang punya syafaat dikirim syafaatnya ke atas. Gunanya apa sih tap-tap layar itu? Sorry, ini di luar pembahasan. biar Gus Romel, biar komalnya itu anteng, sinyalnya kuat gitu. Algoritmanya terbaca. Biar nggak rungkat, Gus. Oh, biar gak rungkat. Ya betul. Siap. Monggo lanjut. Siap. Ya, terima kasih yang sudah tap-tap layar. Sehat terus, panjang umur, lancar rezeki. Monggo Amin, lanjut. amin. Tenggo, Ayo, mana kita- Tenggo? Tadi sama apa? Ibnu Khodam, Ibnu Khaldun. Ibnu Khodam gimana itu? Ibnu Khodam. Baru nge-follow, baru kenalan tadi gue. Iya kan. Ini. Jadi gini, kita nih kalau dengan ke Agus Hasan membahas metodologi, karena saya kalau bahas metodologi itu puyeng, karena metodologi itu tidak termaksud di dalam ilmu ansab sebetulnya metodologi itu. Jadi metodologi itu adalah bagaimana seseorang dalam memverifikasi tata cara seseorang dalam memverifikasi informasi yang dia dapatkan menurut pandangan saya. Jadi metodologi itu sebetulnya bebas dan lepas, yang jelas untuk memverifikasi seseorang yang akurat itu bagaimana. Nah, ulama kemudian itu kan memverifikasi tata caranya yang umum terjadi seperti empat turuk tadi, yang kemudian 4 turuk itu di dalamnya mengandung beberapa syarat. Nah, saya terlepas dari masalah itu, saya ingin mencari terkait ke verifikasi kebenaran bahwa Ubaidillah itu benar-benar keluarga Ahmad bin Isa, dan di mana Ubaidillah itu adalah mempunyai anak 3, yaitu Basri, Jadid dan Alwi. Ya, yang ingin saya tanyakan gini Gus, ya kan, di dalam kitab As-Suluk tidak ada satupun menyebutkan keluarga Alwi bin Ubaidillah, mulai dari Alwi, Muhammad, Ali Kali Kasam sampai ke bawahnya tidak tersentuh oleh pengetahuan Al-Janadi. Ya, lalu dari mana ya Ali As-Sakran mendapatkan informasi dari pemahaman dia terkait Abdullah dalam kitab Al-Janadi gitu, sehingga dia memverifikasi bahwa Imam Al-Janadi itu menyebutkan keluarganya, atau dia memahami bahwa nama kakeknya yang memang termasyhur, ma'ruf di sisi penduduk Yaman, Hadramaut, dan tercatat silsilahnya itu bernama Ubaid bin Ahmad bin Isa. Nah, otak saya belum bisa menerima perkataan Ubaid itu difahamkan berdasarkan tasghir daripada Abdullah menjadi Ubaidillah, lalu membuang mudhaf ilaih menjadi Ubaid. Di situ di lafaz Al-Burqa, di situ jelas lafadznya wa yadhharu indi ya ilah. Artinya di sini perkataan Ubaid itu bukan berdasarkan ilmiah, tetapi berdasarkan asumsinya Ali As-Sakran ketika dia memahami kitab As-Suluk. Jadi dia kepedean sehingga dia menganggap Abdullah itu sudah karena tawadhu'nya dia mentasghirkan nama menjadi Ubaidillah dan membuang mudhaf sehingga menjadi mudhaf ilaih sehingga menjadi Ubaid. Yang jadi persoalan dari mana semua informasi itu didapatkan? Silakan Gus Romel memberikan informasinya. Al-Burqa Al-Musyikoh itu bukan kitab mazhab, itu kan kitab tasawuf. Di Lubsil Khirqah, jika agak keliru apa judulnya ya.
Waktu dia menyebut waqad fahimtu mimma taqaddama atau wayadhurulana itu kan dia sedang menjelaskan puisi sebelumnya kan. Saya sebentar, itu halaman berapa ya? Aku buka aja. Ya, halaman 154. Saya juga nggak ngeliat kitabnya nih. Nanti kalau udah kepepet baru ngeliat. 154. Itu di PDF ya, halaman PDF. Ini aku buka di archive ini. Ya. 100, nah ada 154. Berarti ke atasnya di scroll aja. 150. Jadi ada 3 halaman yang ditulis oleh Jamaluddin Muhammad bin Ahmad Husyair, Abu Husyair. Muhammad bin Ahmad Abu Husyair itu kan guru dari Abdurrahman As-Segaf menurut periwayatannya Ajurus Syafaf. Dia itu nulis, ini berapa baris ya? Pokoknya 3 halaman ini, 3 halaman puisi yang berisi silsilah dari kakeknya Ali bin Abi Bakar As-Sakran, itu Abdurrahman As-Segaf. Aku tidak begitu pandai syair sih. Kalau di sini ada nama-nama Wabi Walidihil Maimun, Ubaid al-Yasir, Ubaiduhum, Wabi Ahmad al-Masyur, Abi Hilhawil Majid al-Multazam, atau kamakal bi Abi Hisya al-Fadir Isa Asami. Ini kan isinya silsilah yang sampai kepada yang paling mentok itu sampai ke Imam Ali dan Al-Mahdi. Tuh. Imam Husain. Silsilah ini dimulai dari penjelasan ada orang namanya Abdurrahman biwalidi Dzil Fadl Muhammad Dzil Ilm. Abdurrahman bin Muhammad wa biwalidi Sufi Ali bin Ali Alil Qadril Muhtaram wa biwalidi Alawi bin Alwi wa bihabillahil Mu'tasim bi Imamil Asri Muhammad waliduhul ilm al-hadil umam ila anqal wa biwalidihil Maimun Ubaidu. Terus di bawahnya waquluhu wa biwalidihil Maimun Ubaidul Yasir Ubaiduhum hakaza huwa huna Ubaidun wa huwal ma'ruf inda ahli maut wal musattar fi kutubihim wal mutadawal fi nasabihim wa nisbatihim annahu Ubaidun bin Ahmad bin Isa wa qad fahimtu mimma taqaddam ila akhirih. Dia kan sedang menjelaskan dan menafsiri puisinya Jamaluddin Muhammad bin Ahmad Husyair, yaitu wafat tahun 760-an, guru dari Abdurrahman As-Segaf dari kabilah Bakusyair. Tuh, ini masih muridnya dari Hasan bin Rosyid. Hasan bin Rosyid itu muridnya dari Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid yang namanya ditulis dalam As-Suluk. Gitu. Oke, sebentar saya potong dulu Gus supaya nggak melebar. Dari syair. Iya, sebentar Gus. Saya sudah melacak nama Jamaluddin Bakasir tadi itu tidak pernah saya temukan di dalam berbagai macam retorika kitab. Ada di Ajarus Syafaf di Justi. Iya, ada di Ajarus Syafaf. Ya, tetapi orang yang bersangkutan karyanya itu kan tadi syair itu kan katanya karya dia. Tetapi tidak kita temukan karya syair tersebut dari dia melainkan daripada As-Segaf. Nah, saya sudah menemukan syair-syair tersebut termaktub di dalam kitab Ba'alawi itu sendiri dan bukan karya itu dari Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Ya, dia memang mengkompilasi syair-syair Hadramaut, salah satunya dari sini. Ya, artinya Jamaluddin Bakasir itu kita belum bisa menemukan historikal dia. Belum bisa kita temukan historikal dia dan karangan kitabnya juga kita nggak temu. Ya kan? Nah, jadi kita tidak bisa menjadikan beliau ini sebagai sumber sanad daripada Ali As-Sakran, melainkan dari jalur Abdurrahman As-Segaf, Abdullah As-Segaf apa Abdurrahman As-Segaf?
Ya. Nah, yang jadi fokus pertanyaan saya Gus Rumel, untuk memverifikasi yang ada di kitab As-Suluk, kan Ali As-Sakran itu dia kan di situ jelas Ubaid itu. Ubaid itu dasar yang menjadi patokan kami di dalam memahami bahwa ini ada yang ngorok nih, woi. Turunin apa yang ngorok? Di mute. Siapa? Hostnya kayak ini. Enggak loh. Ya. Lo gimana kok hostnya yang ngorok itu? Aryo. Lanjut. Waduh, Gus Rumel sentimen ambil aku gitu Pak. Ya, hostnya Aku kan ngurungokno bisa lho. mute yang ngorok kan. Enggak, tak mute semua loh. Enggak. Semua. Lanjut. Moderatornya itu Adipati Aryo. Oh. Jadi yang patut disalahkan Adipati Aryo. Loh, wis tak Next mute kafe loh. Tak mute kafe loh. Lanjut. Gue kalau ada orang, Sisa-sisa koinnya dia naikin ya. gue kalau ada orang ngorok, stres gue Oke. bingung. Oke, siap. Lanjut. Jadi gitu Guru Rumel. Jadi Ubaid itu nama aslinya. Yang saya ingin tahu kan, dari mana Ali As-Sakran bisa menerima informasi bahwa Ubaid itu berdasarkan As-Suluk adalah nama aslinya itu adalah Abdullah. Yang kemudian Abdullah di situ dalam narasinya Ali As-Sakran mentasgir menjadi Ubaidillah. Nah, ketika tasgirnya menjadi Ubaidillah dapat dipahami berarti Ubaid itu membuang mudhof ilaih, kan gitu. Nah, padahal tidak semua yang namanya Ubaid itu berasal dari Abdullah. Karena boleh jadi Ubaid itu berasal dari Abdurrahman, berasal dari Abdul Uzza, berasal dari Abdul Razak. Ketika ditasgir menjadi Ubaidur Razak, ketika dibuang mudhof ilaih menjadi Ubaid, sama-sama menjadi Ubaid. Nah, bagaimana Gus Rumel? Fadlan. Yang pasti ini kan bukan syairnya Ali bin Abi Bakar Sakron kan. Ini kan Jamaluddin Muhammad bin Ahmad Qusyari itu 760 wafatnya. Seingatku 760. Ini syair abad ke-8. Ini jauh sebelum ada Ali Sakran lahir. Ali Sakran itu lahir tahun 820. Generasi sebelumnya ada orang namanya Jamaluddin Muhammad menulis silsilah muridnya atau mungkin gurunya yang bernama Abdurrahman As-Sagaf yang jadi kakeknya Ali As-Sakran, Ali bin Abi Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maulad Dawileh. Itu ke dalam syair silsilahnya itu sama seperti silsilah yang dimiliki ada pertemuan silsilah karena di sini kan syairnya Ubaid bin Ahmad bin Isa. Mana ini? Ubaid bin Ahmad bin Isa bin Ubaid bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ja'far bin Ali bin Ja'far bin Muhammad. Ini kan cocok-cocokan silsilah sih Tenggu. Jadi ada orang yang sezaman dengan Al-Janadi. Al-Janadi wafat tahun 732. Jamaluddin Qusyari itu wafat 760. Enggak, bukan ke situ Gus Rumel. Yang menjadi persoalan Ubaid itu kan nama yang udah maklum itu oke lah. Intinya saya nggak menggugat Ubaid. Cuman yang menjadi persoalannya, Ubaid itu bisa menjadi Abdullah itu sumbernya dari mana gitu. Ali As-Sakran ya berarti ya dari nasabnya sendiri kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika dia melihat dua orang menulis silsilahnya sampai Ahmad bin Isa, ada dua nih. Yang pertama, Al-Janadi menyebut silsilahnya Ali bin Jadid sampai ke Abdullah bin Ahmad bin Isa. Jamaluddin Qusyari menulis silsilah kakeknya Ali As-Sakran itu sampai ke Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ada nama yang sama yaitu Ahmad bin Isa. Menurut versinya Al-Janadi, kakeknya Ali bin Jadid itu Abdullah. Menurut versinya Jamaluddin Qusyari di dalam syair ini namanya Ubaid. Maka dari sinilah saya paham bahwa Al-Janadi bahwa Jamaluddin Qusyari ini ketika menyebut dalam syairnya ini adalah Abdullah yang disebutkan Al-Janadi dalam As-Suluk. Ini kan tidak perlu sanad, ini kan berdasarkan dua informasi. Enggak, gini loh, Gus Rumel. Saya
belum bisa memahami penjelasan Gus Rumel untuk masuk dalam penelitian yang sifatnya akurat. Karena Ubaid itu yang sudah maklum ya sudah Ubaid, gitu loh. Cuman persoalannya dari mana Ali As-Sakran menyimpulkan bahwa Ubaid itu adalah Abdullah sebagaimana dalam kitab As-Suluk. Sementara dalam kitab As-Suluk keluarga Abil Jadid itu tidak pernah terverifikasi menyebutkan keluarga Alwi bin Ubaidillah. Yang ada Jadid, dan itu pun persoalan Jadid bin Abdullah itu masih muskilah karena ada manuskrip yang berbeda. Yang satu menyimpulkan bahwa Jadid bin Ahmad bukan bin Abdullah, gitu loh. Tidak ada itu, semua manuskrip Jadid itu bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Coba kamu lihat di As-Suluk itu di takliknya. Aku nggak pakai taklik, Al-Aqwa kayaknya keliru itu. Soalnya manuskripnya Al-Aqwa. Jangan menyatakan orang keliru tanpa bisa menunjukkan bukti kekeliruan. Saya sudah, kan udah pernah upload. Loh, upload dari mana? Di konten Paminya Ngantor kan sudah pernah saya unggah. Ya itu nanti Al-Aqwa itu kan pakai dua manuskrip. Masih belum bisa membuktikan manuskrip asalnya. Al-Aqwa itu pakai dua manuskrip kan, Paris, Berlin, terus satu lagi tuh mana lagi tuh Mesir. Berlin, Mbak. Dua B itu Paris, Mbak itu Paris. Ada dua Al-Aqwa pakai dua manuskrip. Manuskrip itu semuanya menyebutkan nama Abdullah bin Ahmad bin Isa. Ya itu bukan belum bisa dibuktikan manuskripnya, Bang. Dia sudah pernah ngupload. Ya nanti kita gini loh, ketika antum upload tidak menunjukkan kepada saya Lah, sebagai itu urusan penelitinya. Bapak tentu. Loh, iya maksudnya gitu. 2 harian yang lalu kayaknya. 2 atau 3 hari, sebentar aku cek. Ya artinya belum bisa ini kan pengkajian ilmiah. Lah, ilmiah tunggu ente kok kayak gitu terus. Aku udah ngapus, benar, aku cekkan di short. Udah nggak apa-apa, kita bahas saja udah cuma. Kok tatal bahas. Jadi Al-Aqwa itu kan pakai dua manuskrip. Manuskrip Paris yang dipakai simbol ba. Masalahnya di dalam tanda kurung itu nama Abdullah itu dimasukkan, sehingga seolah-olah orang yang membaca takliknya mengira kalau Abdullah itu nggak ada di dalam manuskrip. Tapi kalau kita nyari manuskrip aslinya ternyata ada semua. Jadi Al-Aqwa ini salah menaruh tanda kurung gitu. Manuskripnya kan 2, sementara manuskripnya As-Suluk itu ada 4. 820, 838, 1051 sama 877. Itu semuanya ada Abdullah. Iya, yang kitab yang mustasyar yang diintisyarkan itu adalah yang ditaklik oleh apa coba lihat. Namanya Al-Aqwa namanya. Nggak tahu Bahauddin Al-Aqwa atau siapa itu namanya. Enggak begitu saya. Udah. Total bahaslah terkait masalah manuskrip itu. Taruhlah Abdullah. Nah, Janadi udah nyebut Abdullah di semua manuskrip. Cuman Al-Aqwa salah memberikan tanda kurung. Ya nggak apa-apa, itu nanti kita bahas secara penelitian yang lebih akurat. siap. Nah, tapi yang jelas gini loh, tidak satupun dalam naskah kitab tersebut menyentuh keluarga daripada Abdullah itu yang beranak Alwi dan Basri. Memang tidak disebut, tapi kan disebut kabilah dan nyebut 8 tokoh Ba'alawi di situ. Enggak, kabilah di situ ya nggak bisa diasumsi kepada tokoh Ba'alawi karena Alwi di situ bukan Alwi bin Ubaidillah aja yang bernama Alwi. Ya memang tidak ada, tapi setelahnya kan ada tulisan Umar Al-Mudhar itu kan ya keturunan Alwi yang disebutkan. Mana Umar Al-Mudhar yang keturunan Alwi di situ dalam As-Suluk? Tufatul Zaman. Enggak, kita nggak bicara Tufatul Zaman. Tufatul Zaman itu alat paling tepat untuk mengetahui maksud Al-Janadi kan? Belum bisa. Zaman sama itu. Belum bisa kalau Tufatul Zaman memberikan informasi yang lebih akurat terkait asumsi dia. Pak Asumsi. Dia tetangga itu. Iya mana? Di situ saya sudah baca di Tufatul Zaman itu tidak ada kategori yang menunjukkan bahwa
berdalil gitu, punya informasi yang akurat. Itu semua asumsi. Kalau sesuatu yang tidak ada, asumsi. Bahkan itu kan wakultu fi asrina hadza kan. iya, Berarti wakultu kan di dia situ. ketemu orangnya, Siapa orangnya? Umar Al-Muhdar. Iya, dia bertemu sama Umar Al-Muhdar. Sementara keluarga Bani Jadid yang dimaksud di dalam kitab itu tidak ada satupun keluarga daripada Al-Muhdar itu. Ya emang nggak ada, Al-Muhdar kan belum lahir. Nah, jadi dari mana bisa diinformasikan bahwa itu ada keluarga Ba'alawi di situ yang masuk Ali bin Ubaidillah? Pertama, Al-Janati itu nyebut Ali bin Jadid dan adiknya yang namanya Abdul Malik itu dari Ashraf Alu Abi Alawi. Kemudian di halaman berikutnya, halaman Abdul berapa? Malik di halaman berapa? Aku udah tahu. Pokoknya Wamim Baiti Abi Alawi itu berapa ya? Wamim Enggak ada. Wamin Baiti Abi Alawi itu enggak ada menyembuhkan Abdul Malik. Ali itu. Iya toh? Iya, ujung-ujungnya Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi kan? Lah terus memang itu kan Ba'alawi toh? Ya, kalau di situ rungkat tadi kan? Apa nih? Ternyata- Ba'alawi itu tunggu. Iya. Ternyata Ba'alawi itu bukan keluarga Ubaidillah keluarga Alwi bin Abdullah, nggak ada. Asumsi, Tengku yang asumsi. Loh, kamu lihat aja di situ. Kok saya yang Dia asumsi? sudah Sekarang lihat, kita, itu keluarga itu. ya sekarang gini. Yang dimaksud Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi itu siapa, Gus? Ali Ba'alawi ada 8 orang kan itu. Ya terserah, ada mau 10 orang. Kayak yang saya tanya itu yang berhubungan dengan Alwi bin Abdullah. Kita sepakati dulu. Di situ Al-Janati menyebutkan Ali bin Jadid itu keluarga Alu Abi Alawi, bener kan? Oke. Nah, Wamim Baiti Abi Alawi berarti kan ini merujuk kabilah yang sama. Kotak dama ba'du dzikrin atau apa itu apa penyebutan? Ya, terus. Kita menyebutkan bin Jadid. Wamim Baiti Abi Alawi, Ali bin apa Hasan siapa itu? Bin Muhammad bin Ali Ba'alawi. Tuh, terus Ali bin Ba'alawi, terus walahu ibnu ismu Muhammad, walahu ibnu Amin, walahu sampai ada Ya, terserah mau walahu walahe. Kalau saya begini loh, Gus. Kita harus meneliti kebenarannya itu. Jadi yang dimaksud daripada Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi itu bukan keluarga daripada Alwi bin Ubaidillah ke atasnya. kata siapa? Lah kita bisa buktikan. Lewat apa? Coba. Sebelum kita membuktikannya, kita cari dulu tahu apakah yang dimaksud Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi adalah Ali Khali Kasam Hasan bukan atau Ali Hasan sebentar. bukan Kosam. Ali bin Ba'alawi itu Ali Khalid Kosam. Nah, yang dimaksud Ali Khali Kasam ya. Pertama itu kayaknya Hasan bin siapa tadi itu Ba'alawi. Gini loh, sampean dengerin dulu saya ngomong. Hasan bin Muhammad minhum kan? Jama'atun minhum Hasan bin Muhammad Aku cek bin aja ya. Ali Bentar. Ba'alawi. Terus. Nah, jadi saya tanyakan Ali Ba'alawi itu apakah yang dimaksud Ali Khali Kasam atau Ali Al-Walidul Faqih? Ini Ali Khalid Muhammad. Hah? Ali Khalid Kosam. Baik, kalau itu Ali Khali Kasam, maka ayo kita buka di kitab Syamsul Zahirah untuk memverifikasi Dulu benarkah. tahun berapa? Loh, justru Syamsul Zahirah itu kan memverifikasi silsilah keturunan Ba'alawi semuanya. Ya kalau Samsul Zuhair berarti ya sahih. Kok pakai Samsul Zuhair? Jadi kita buktikan ada nggak anaknya Ali Khali Kasam bernama Muhammad? Siapa anaknya Ali Khali Kasam? Yang pakai sezaman dong. Loh, justru Enggak, maksudnya begini Gus Rumel. Kan begini ya, kalau memang ya toh Al-Burqah Al-Musiqah itu menyebutkan sumber referensinya adalah tarikhnya Al-Janadi yaitu As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk ya toh, maka otomatis Syamsul Zahirah yang ditulis pada abad ke-12 ya oleh Abdurrahman bin Muhammad bin Husin Al-Masyhur itu kan juga merujuk kepada kitab yang sama yang dijadikan rujukan oleh Al-Burqah gitu loh. Ya kan? Nah, jadi ketika Syamsul Zahirah itu menceritakan secara detail
keluarga keturunan Alwi bin Ubaidillah, ya toh, berikut dengan tahun wafatnya dan juga jumlah nama-nama anaknya di antara mereka, maka untuk mendukung atau mengetahui benar atau tidaknya apa yang disebutkan as-suluk itu setara dengan apa yang diceritakan oleh kitab internal Ba'alawi. Karena as-suluk ini kan bukan internal. As-suluk ini kan eksternal gitu loh kan. Karena Al-Janadi bukan Ba'alawi gitu loh. Nah, otomatis informasi yang disampaikan oleh Al-Janadi ini akan dikonfirmasi oleh internal Ba'alawi sendiri. Dalam hal ini yaitu Syamsul Dhahirah salah satunya yang harus memverifikasi itu. Kenapa? Karena Ali As-Sakron juga menggunakan sumber daripada Al-Janadi gitu loh. Sehingga antara As-Sakron, Al-Janadi dengan Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhur ini tidak boleh ada tolak belakang gitu loh. Begitu maksudnya. Ya, paham. Tapi ya lanjut. Tuh. Ya gimana? Halaman 463 wa mim baiti Abi Alawi qad takut malahum ba'du zikrin ma'a zikri Abi Jadid ma'a wariti Tais wa huwa baitu solahi tolihin wa nasabin fihim jama'atun minhum Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ini Al-Janadi kan 732. Ajun Safaf Hasan bin Muhammad bin Ali ini nyebutnya Hasan Al-Mu'allim Ba'alawi, Abu Alawi. Itu guru atau kakek guru dari Abdurrahman As-Segaf sama Umar Al-Muhdor dan ya Abdullah Al-Idrus. Wa minhum Ali Ba'alawi, menurut dugaan saya ini Ali Khalid Qasam, sama seperti Al-Barqa Al-Musikom, ini Ali Khalid Qasam. Dia punya anak namanya Muhammad, punya sepupu kalau di Lako ada Iya, Gus. Kalau itu yang dimaksud Ali Kali Kasam, justru malah rungkat. Rungkatnya apa? Ali Kali Kasam itu nggak punya anak yang namanya Muhammad dan Hasan, nggak punya cucu juga namanya Hasan nih. Nah, nggak punya sepupu. Ali Khalid Qasam itu punya anak namanya dingin. Dengarin dulu napa sayang, ya. Keliru. Ali Khalid Qasam punya anak, Tengku. Ali Kali Kasam punya anak satu namanya Muhammad yang disebut Muhammad Sahib Mirbad. Muhammad Maulad Dawilah. Kok Muhammad Maulad Dawilah sih? Aduh, pusing kali aja. Bentar. Ayo 20 detik bantu tap-tap layarnya, tembusin ke 170. Jadi Ubaidillah punya anak Alwi, Alwi punya anak Muhammad, Muhammad punya anak Alwi, Alwi punya anak Ali, Ali punya anak Muhammad Sahib Mirbad, Muhammad Sahib Mirbad punya anak 3 yaitu Ali, Alwi Al-Guyur dan Ahmad. Gitu loh. Nah, Ali ya Walidul Faqih punya anak Muhammad dan nggak punya anak Sahib Mirbad ini Ali Khalid Qasam, Ali bin Ba'alawi, berarti ini punya anak Muhammad yang Sahib Mirbad. Iya Muhammad Sahib Mirbad. Iya Muhammad Sahib Mirbad nggak punya anak yang namanya Hasan. Gimana sih? Udah bingung. Itu udah bingung, asli bingung. Hasan. Coba. Ali Khalid Qasam walahu wali Ali waladun ismuhu Muhammad, gak ada Hasan. Coba tadi kan Gus Rumel bilang di As-Suluk kan menyebutkan ada nama Hasan. Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi. Nah iya, Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi toh. Nah itu yang disebutkan dalam As-Suluk. Ini As-Suluk 4. Oke, nah sekarang begini. Berarti kalau seumpamanya Hasan bin Muhammad bin Ali itu diasumsikan sebagai Khalid Qasam, maka kita lihat. Aku udah nyebut itu Ali Khalid Qasam. Yang sebut Ali Khalid Qasam itu Ali bin Ba'alawi karena kasirul ibadati azim al-qadri, itu Ali Khalid Qasam. Nah iya, kan punya anak Muhammad, terus punya anak Hasan kan? Hasan. Bukan gini Gus. Redaksi pertama ya. Fihim jama'atun minhum Hasan bin Muhammad bin Ali bin Ba'alawi. Nah iya, Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi. Berapa?
Halaman berapa? 463. Oke, di sini disebutkan gini loh, Gus, saya baca ya. Yang mana yang wamin baiti Abi Alawi apa waminhum Ali bin Ba'alawi? Atasnya kan Wami Baiti Abi Alawi. Itu punya Hasan bin Muhammad bin Ali bin Ba'alawi. Dia punya paman namanya Abdurrahman bin Ali Ba'alawi. Enggak ada di dalam catatan nasab Ba'alawi itu sama sekali enggak ada, semua orang yang disebut itu enggak ada. Nih. Loh sekarang gini, yang kamu maksud, yang Gus Rumel maksud daripada Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi, bukan bin Ba'alawi, bin Ali Ba'alawi. Ini Ali Ba'alawi siapa ini? Nggak tahu saya. Loh, kau nggak tahu, antum bisa mengkonfirmasi bahwa ini keluarga Alwi bin Ubaidillah atau bin Abdullah. Ya karena di sini kan disebutkan Wami Baiti Abi Alawi. Iya, gak mesti begitu, berarti disinilah letak pencangkokan untuk menyampaikan bahwa Nah, itu asumsi itu pencangkokan. Loh, kok asumsi sekarang? Arti dari Wami Baiti Abi Alawi itu apa tuh? Nih, sebahagian daripada rumah Abi Alwi, ya, ini bisa di mana bapaknya Sayyidina Ali. Bapaknya ini dijelasin ma'azikrin Abi Jadid ma'awaridi Iya, Ta'is. gak masalah. Di samping menyebutkan Abi Jadid, ya, bersama Waridi, ya, yang ta'izu wahum baitu salah tarik baitu salahi tarikin wa nusiba fihim jama'atun minhum Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ini siapa? Hasan bin Ali bin Muhammad. Tahu saya. Halaman berapa itu? Bagaimana kamu bisa memverifikasi ini keluarga Ali bin Abdullah? Halaman berapa itu? Halaman berapa? Halaman 464. 463 punyaku. Punyaku. Iya, 463. Tambah satu halaman lagi kalau keliru ya satu sebelumnya atau setelahnya. 463 punyaku. Iya, ini di halaman pencarian ya, kalau halaman lembarannya di lembarannya 463 benar. Punyaku PDF ini 463. Iya, kalau PDF 463 Gus, kalau pakai pencarian 464. Nah situlah pokoknya. Nggak salah. Oh ini ya, wa minhum Ali bin Ba'alawi kana kasirul ibadah azimul qadri. Paragraf sebelumnya. Sebelumnya. Oh ini wa min baiti Abi Alwi wa taqaddama lahum ba'du dzikrin ma'a dzikri Abi Jadid ma'a waridi. Ya itu kan? Ya betul. Ta'izzu wa hum baitu salahin. Jadi di sini kan cara mudahnya gini, Ali bin Jadid itu termasuk intelektual yang datang ke Taiz. Di halaman sebelumnya, Ali bin Jadid itu disebutkan sebagai syarif dari keluarga Alu Abi Alawi, dari Alu Abi Alawi. Ya. Itu halaman berikutnya, dan keluarga Abi Alawi sudah kita sebutkan waktu menyebutkan Ali bin Jadid. Di antara mereka ada beberapa orang. Salah satunya, di antara mereka adalah Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi. Walahu amun ismuhu Abdurrahman bin Ali Ba'alawi. Aku nggak ngerti ini Ali siapa, tapi kalau yang bawah, waminhum Ali bin Ba'alawi itu Ali Khalid Qasam. Ya coba buktikan Ali Khalid Qasam itu gimana maksudnya? Karena setelah itu Al-Barqa Al-Musyiko, Ajaur Syafaf, Iqdul Barodin itu menyebutkan. Gini loh Gus, jangan berasumsi kemana-mana dulu. Dengerin dulu. Ya, gimana? Al-Janadi itu wafat 732. Oke. Ada dua orang yang hidup mendekati masanya. Ya, ini kan gini loh. Ini kan Ali ini di sini wali Ali waladun ismuhu Muhammad ibnu Salahin walahu ibnu Ammin ismuhu Ali bin Ba'alawi. Atasnya. Nah iya, ini kan dari sini toh, wa minhum Ali bin Ba'alawi. Itu Ali Khalid Qasam. Lah iya, kana kasirul ibadah azimul qadri la yakadu yafturu an sholati tsumma mata tasyahadu qala terus ini ya kan terus selesai. Nah, sebentar dulu. Saya verifikasi dulu ini gitu loh. Nah, Ali yang Ba'alawi ini kan yang di bawahnya itu kan wali aliyin waladun ismuhu Muhammad kan itu toh. Ali punya anak Muhammad toh. Oke.
Nah, kalau ini diasumsikan sebagai Ali Khalid Qasam, maka kita verifikasi di kitab Sajarah, di kitab Syamsul Dhahirah, apakah benar Ali di sini itu ya memiliki anak Muhammad, Ali Khalid Enggak. Qasam yang di Syamsul Dhahirah. Memiliki anak ayah namanya Ba'alawi, kan bin Ba'alawi itu. Iya. Itu panggilan. Enggak, wa minhum Ali bin Ba'alawi. Ini Ba'alawi itu siapa? Alwi Nama apa siapa? panggilan Tengku. Loh. Ya kalau panggilan kan nggak mungkin bin. Ada di Imam Sakhawi itu ketika nyebut wa yu'rafu bi Syarif Ba'alawi wa yu'rafu bi Abi Ah iya, kalau menyebutkan wa yu'rafu bi syarifi Abi Alwi, ya toh, itu maksudnya keluarga syarif dari kalangan Abi Alwi gitu kan. Nah, kalau ini wa minhum Ali bin Ba'alawi, berarti Ba'alawi itu bapaknya Ali dong. Iya. Dia punya nama tapi panggilannya ini. Loh. Ba'alawi itu banyak dipanggil dengan Ba'alawiyah, Ba'alawiyah, Aba Enggak, ini belum memverifikasi kepada Alwi bin Abdullah, gimana sih? Bentar dong, verifikasi. Kita lagi bahas apa? Ali bin Nah. Abi menurut saya ini adalah Ali Khalid Qasam. Jadi gini loh Gus Rumel, panjenengan dengan Nahnu Aswaja ini itu kan tadi ya memperdebatkan orang yang disebutkan dalam kitab As-Suluk ya, yang redaksinya adalah wa minhum Ali bin Ba'alawi, gitu kan. Nah, kemudian apakah ini ya toh sama dengan yang ada di Sajarah di Syamsul Dhahirah gitu loh. Karena Syamsul Dhahirah Sama. lah, makanya kalau memang disebut sama gitu kan, kalau masuk sama, lalu kita lihat di kitab Syamsul Dhahirah ketika Nggak ada. menceritakan kenapa? Ya nggak ada di Syamsul Dhahirah dibilang sama, mana buktinya sama? Ya sabar dulu, saya mau jelaskan dulu, jangan ente terlalu ini nggak mau santai gitu loh. Oke, lanjut, tenang. Aku Santai. Aneh kok tukang tembak-tembak, tenang aja. Iya santai dulu. Saya kan dengarkan kalian berdua ngobrol ini kan santai, saya tidak nyela-nyela gitu loh. Santai. Oke, lanjut, jangan panik. Saya tidak panik, cuman meluruskan. Ngapain saya panik gitu loh? Saya meluruskan gitu loh. Udah Gusan jangan dilayani, aneh kalau lagi error begitu, udah tenang aja, udah lanjut. Ya enggak, ente aja suara ngorok aja nggak mau gitu loh. Lanjut aja Gus, lanjut Gus. Ya. Maksudnya begini loh, supaya jelas gitu kan. Jangan jangan terlalu banyak narasi gitu loh. Jelaskan dulu ini nih. Ada nggak di sana gitu loh. Karena begini, kalau memang As-Suluk ini ya dianggap keluarga Abi Alawi ini adalah Ba'alawi, ya toh, maka tentunya harus terverifikasi oleh kitab internalnya Ba'alawi, walaupun beda zaman, gitu loh. Gitu. Walaupun beda zaman gitu loh. Kenapa? Karena kitab As-Suluk ini ditulis oleh Al-Janadi yang bukan Ba'alawi. Ya toh? Tentunya kitabnya Al-Janadi ini sebagai data pendukung itu harus sepadan dengan keterangan daripada kitabnya Ba'alawi sendiri, yaitu Syamsul Dhahirah yang ditulis oleh Abdurrahman, gitu loh. Gus Rumel maksud saya itu. Paham. Nah, sekarang di Syamsul Dhahirah itu di halaman berapa menyebutkan Ali Khalid Qasam itu, gitu loh. Nah, kita lihat di situ. Gini, saya itu memakai yang mendekati. Ini memang tidak disebut Ali Khalid Qasam di Al-Janadi, nggak disebut. Cuman ada penanda Ali bin Ba'alawi ini karena kasirul ibadah, azim al-qadri layakatu ya tar anisolah summa mata tasyahada qala assalamu alaika ayuhan nabi. Ini penanda ketika diceritakan oleh yang mendekati, yaitu dua kitab dari orang yang mendekati, Jurus Syafaf dan juga Iqdul Barokin. Ini Ali bin Ba'alawi inilah yang memiliki kekeramatan yang sama tentang sholat itu. Ali bin Ba'alawi, Ali Khalid Qasam, Iqdul Nah, Barokin. iya, itu kan bisa saja Al-Janadi yang mengutip kitab itu atau kitab itu yang mengutip Al-Janadi, kan begitu. Dua-duanya tidak bertemu. Loh, bukan masalah bertemunya. Dua-duanya juga tidak mengutip. Nah, kok bisa?
Dari mana mereka itu? Al-Janadi itu kan wafat 732. 50 Nah, iya. tahun, benar, 50 tahun kemudian Abdurrahman Al-Khatib hidup. Tahun 420 dia menulis kitab 2, Iqdul Barohin Ajarus Syafaf. Kitab itu menjelaskan keluarga Ba'alawi banyak, salah satunya Ali Qasam. Ini kitab yang lebih tua daripada Al-Baroka Al-Musyikoh. Iya. Artinya kan begini, dua kitab itu, Aqdul Barahin sama Jauharus Syafaf, itu kan lebih muda daripada Al-Janadi toh? Betul. Oke, lebih muda daripada Al-Janadi. Sementara yang menulis Jauharus Syafaf itu kan Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Khatib kan? Betul. Nah, yang mana dia itu di dalamnya juga menulis tentang biografi Abdullah Al-Idrus kan? Oke, nah Abdullah Al-Idrus ini kan putranya Abdurrahman As-Segaf toh? Betul. Berarti saudara daripada Abu Bakar, bapaknya Ali toh? Betul. Nah, makanya di sini begini Bang Romel gitu loh. Kenapa kok Ali bin Abu Bakar Syakran ini tidak mengutip kitabnya Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Khatib? Sementara dia itu bisa dikatakan lebih kenal terhadap keluarganya Ali As-Sakron karena pernah menulis biografi pamannya As-Sakron, yaitu Abdullah Al-Idrus gitu loh. Iya betul. Tapi kan kita tidak sedang membahas itu. Kita kan sedang membahas Ali di sini. Ali siapa kan? Loh, iya, maksudnya ini kan berkaitan gitu loh. Artinya begini loh, Bang Romel. Ada orang yang sezaman dengan Abdurrahman Al-Khatib, tapi kenapa tidak menulis, merujuk atau mereferensikan penjelasan kakeknya dengan Abdurrahman Al-Khatib, kok malah pakai Al-Janadi kan gitu? Nah, iya, artinya begini, saya mau konfirmasi itu begini loh. Tadi kan jenengan bilang Al-Janadi itu lebih tua daripada Aqdul Barahin dan Jauharus Syafaf. Betul. Yang ditulis oleh orang yang sama, yaitu Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Khatib kan, dua-dua kitab itu kan? Betul. Nah, otomatis begini loh. Kalau seumpamanya Al-Janadi itu menyebutkan nama Ali bin Ba'alawi seperti yang dipermasalahkan oleh Said Qori tadi, gitu. Lah, kemudian panjenengan menganggap itu orang yang sama dengan Ali Khalid Qasam karena ada kesamaan keterangan sifat dan karakter dari kitabnya Al-Janadi dengan dua kitab tadi, Aqdul Barahin dan Al-Jauharus Syafaf, gitu loh. Nah, pertanyaan saya, Al-Janadi yang mengutip dua kitab itu atau dua kitab itu yang mengutip Al-Janadi? Gitu loh. Dua itu tidak mengutip Al-Janadi. Nah, kalau dua itu tidak mengutip Al-Janadi, ya toh. Nah, sementara nama yang disebutkan Al-Janadi itu beda dengan mereka, walaupun memiliki karakter dan sifat yang sama. Artinya begini loh, ya. Misalkan begini nih. Panjenengan sebagai seorang penulis, saya juga penulis, gitu loh, ya toh. Nah, kebetulan kita itu punya nama yang sama, Ali, gitu loh. Nah, kemudian ada orang yang menulis dua kitab yang berbeda namanya gitu loh, tapi mengutip nama yang sama dengan karakter sifat yang sama. Nah, ini kan bisa jadi dua orang yang berbeda. Ya, gitu loh. Bisa jadi berbeda, bisa juga sama. Iya. Nggak mungkin nah, sama. Makanya enggak sama, Rumel. Enggak, sektori gini loh. Oke, itu bisa jadi dua orang yang berbeda, juga bisa jadi dua orang yang sama. Tapi menurut Said Qori, kalau kita mau mengatakan ini mungkin satu orang yang sama, ya tahu buktinya apa, kan gitu yang ditanya Said Qori itu sebenarnya. Yang tertinggal di kita itu informasi tentang ada orang namanya Ali. Di Iqdul Barohin silsilahnya lengkap. Ubaidillah, dia disebut Ali Khalid Qasam bin Alwi ya. Kekeramatannya sama seperti ini. Itu kitab muda. Tapi sebelum itu ada orang yang menulis Ali bin Ba'alawi yang kekeramatannya sama. Kan gitu. Nah, iya, kan juga bisa diasumsikan begini Gus Romel. Bisa diasumsikan seperti saya katakan tadi, bisa saja karena mereka mencangkok nasabnya keluarga Abul Jadid yang ditulis oleh Al-Janadi, ya toh, karena Aqdul Barahin dan Jauharus Syafaf itu adalah kitab yang setelahnya Al-Janadi.
Bisa Ya, juga bisa kita jadi- berasumsi seperti itu. Bisa jadi Gitu loh. cangkok, bisa Yang juga jelas- enggak. Yang jelas gini loh, Gus Rumel. G. Nggak Ayo usah terus. pakai banyak asumsi, sesuai matan aja. Yang Sebentar, asumtif- sebentar, Gus Rumel. Sebentar, sayang, sabar, sayangku, temanku, sahabatku. Nggak usah bilang sayang, bisa nggak sih? Iya, Kayaknya bengkok banget gitu loh. Cowok. Heeh. Sayang itu kan nggak mesti ke cowok, ke cewek. Ya, tapi nggak enak, Setkori, bengkok banget gitu kayaknya. Oh ya udah. Sahabat aja, teman karib gitu loh. Kawan karibku. Iya gitu, enak gitu. Jangan sayang geli. Ih. Ya udah, jadi kita kembali ke tekstual aja. Di sini saya bacakan lengkapnya ya. Wa minhum Ali bin Ba'alawi. Berarti jelas di sini bapaknya namanya bukan Alwi, bukan siapa-siapa. Jelas Ba'alawi itu bapaknya. Mbak Alawi itu Bukan panggilan tentu. Loh, dari mana di situ kalau kamu mengatakan panggilan wa minhum Ali bin Ba'alawi ya. Kalau itu panggilan berarti di sini lafadznya wa minhum Ali bin al-Masyhur bi Ba'alawi. Bisa. Gitu. Ini lafadznya jelas wa minhum. Asumsi. Iya, paham. Izinkan saya untuk menjelaskan lebih detail, boleh? Gini, lanjut. sebentar. Paham tuh, Kita korek-korek lari ke atas dulu. Ini Lari ke atas dulu. Sebentar. Dari ke atas dulu. Seperti contoh ketika mau dimaksud itu lakop, di sini ada wa minhum Abu Marwan laqaban wa ismuhu Ali bin Ahmad bin Salim bin Muhammad bin Ali. Karena faqihan khairan kabiran. Lah, di sini jangan kita lagi bernarasi dengan narasi yang berasumsi, sesuai lafaz aja. Wa minhum Ali bin Ba'alawi kana kathirul ibadah azimul qudrah la yukadu yaftaru ani salati thumma mata tashhadu qala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ilah. Nah, di bawahnya di situ ada lagi fakana kathiran ma yukarriru dzalika wali aliyin. Nah, lihatin. Wali aliyin waladun ismuhu Muhammad bin Salah walahu ibnu Amin ismuhu Ali bin Ba'alawi. Ba'du tafazil Ba'alawi Ahmad bin Muhammad. Berarti yang dimaksud Ba'alawi di sini Ahmad bin Muhammad, berarti wa minhum Ali bin Ahmad bin Muhammad. Gitu loh. Coba dicek dulu lagi dah. Iya, aku udah hafal itu. Iya, tapi kamu udah hafal, tapi mengarah yang saya pertanyakan ada jawaban. Kalau Ali di Tadi sini mau saya jawab kali langsung kamu kasam. bantu, pokoknya nggak bisa. Ini dengerin dulu. Loh, Ali kali kasam nggak punya ayah namanya Ahmad. Ayahnya Alwi bukan Ahmad. Iya, iya toh. Yang mengira itu alinya Ali yang sama itu kan Tengku Kori. Yang menyebut ini sama gini paling mudah kan gini. Cara mengetahui Al-Janadi itu apa, maksud Al-Janadi ketika menyebut Ali bin Ba'alawi ini siapa? Itu kan harus dari ulama yang terdekat yang mengutip atau yang membaca kitabnya toh. Atau dari orang lain yang menuliskan orang yang sama yang memiliki karakter yang sama. Bisa jadi ini orang yang sama, bisa jadi enggak. Kan ada 3 kitab lah minimal. 3 kitab itu kan Tufatul Zaman, Iqdul Baruhin, Ajarus Syafaf. Udah kita pakai itu. Nah, Tufatul Zaman itu mengutip Al-Janadi beberapa kali. Untuk konteks ini juga mengutip Al-Janadi, bahkan melengkapi. Ada penyebutan waminhum Ali bin Ba'alawi. Gini, wamin man tafaqaha bi Abi Marwan Abu Zakaria, kan gitu. Kharaja ila maktisu fanasyarul ilma biha nasyra musian walam yuhaqqiq al-Janadi tawarikahum. Ini kan bentuk penukilan. Kalau Al-Janadi walam atahaqqaq, kan gitu. Al-Janadi ngomong, aku tidak tahu siapa saja tak sejarah dari murid-muridnya Abu Zakaria, murid-muridnya dari Abu Marwan ini. Aku nggak tahqiq. Nah, Al-Janadi dikutip pendapatnya oleh Tufatul Zaman. Walam yuhaqqiq Al-Janadi tawarikahum. Murid-muridnya Abu Marwan itu enggak ditahqiq Al-Janadi. Terus paragraf selanjutnya wa minhum baitu Abi Alawi. Wa min baiti Abi Alawi. Nah, untuk Tufatul Zaman wa min baiti qala wa min baiti Abi Alawi. Al-Janadi berkata wa min baiti Abi Alawi man taqaddama dzikruhu fi waridi Tais ka Abi Jadid Al-Husaini. Wa min mutaakhirin berarti orang yang
apa ya? Yang paling sepuh atau yang paling terakhir dari generasi itu adalah Hasan bin Muhammad bin Ali Aba Alawi. Ya. Itu sama. Nah, redaksinya berikutnya adalah wa minhum Ali bin Ba'alawi karena abidan ilal. Gimana? Oke, aku lanjutkan ya. Ila ankol wa sinyalnya Set Kori, tolong diperbaiki sinyalnya, putus-putus. Jam 3 ini. Terakhir gini, karena husnat ta'abudi wasuluki fi asril jannati. Ya. Wa Abu Bakar bin Ahmad lahu ibadatun mardiyatun. Kultu. Oke. Setelah mengutip Al-Janadi, setelah membaca kitabnya Al-Janadi dan menukil ulang, kultu Tufatul Zaman sebagai orang yang hidup di tahun 824 ya, rampung menulis kitab ini. Kultu wa minhum fi akhi Syekh Muhammad bin Abdurrahman. Wa ba'dahu akhuhu Abdullah wa qablahuma abuhuma Abdurrahman. Bana sama yata asyra masjidan wa kana min akabirihim maka dzalika waladuhu Umar kana faqihan fadilan. Itu tuh akan informasinya kan. Nah, kita nggak tahu apakah benar ini Ali Khalid Qasam ataukah Ali yang lain, makanya pakai Ajarus Syafaf. Ali Khalid Qasam itu keramatnya sama. Ali punya anak namanya Muhammad. Di situ toh yang bikin Tengku ragu itu kan kenapa pakai Syamsul Dhahirah. Ya, aku nggak pakai itu, aku pakai bagaimana orang yang dekat dengan Al-Janadi membaca kitabnya, bahkan semasa dengan masa hidupnya atau mendekati itu membaca redaksinya Al-Janadi itu apa maksudnya? Tidak ada referensi Gus Rumel yang menyatakan yang antum maksud itu merupakan keluarga Ba'alwi, Ubaidillah Alwi bin Abdullah atau bin Ubaidillah. Karena kitab Syamsul Dhahirah adalah itu kitab patokan yang didasarkan daripada keluarga mereka. Yang mencatat pertama itu Umar Al-Muhdar. Kok beda antara Al-Jawharus Syafaf dengan kitab inti mereka? Beda apanya? Loh, sekarang yang ditanya daripada kitab As-Suluk, kalau kamu memverifikasi dengan kitab yang kemudian, pertanyaan saya, dari mana dasarnya kitab Al-Jawharus Syafaf memverifikasi keluarga jadi yang dia maksud dari As-Suluk? Aku sakit kepala penjelasan kamu, Gus Rumel. Kan tetangga aja. Gimana kok ini mau nyari? Kok bicara tetangga sih? Ini persoalannya, nama-nama yang dimaksud di dalam kitab As-Suluk tidak sama sekali berhubungan dengan keluarga. Itu Ali Khalid Qasam nggak ada. saya tuh sampai sekarang nggak ngerti penjelasan Tengku. Ini bukan Mbak Alawi, ini bukan Mbak Alawi. Apa? Loh, gini, kalau nggak ngerti tak jelasin, makanya diem. Oke? Ya. Nih. Kita buka langsung kitabnya nih. Nih. Ubaidillah atau Abdullah punya anak satu tok, namanya Alwi. Alwi punya anak satu tok, namanya Muhammad. Muhammad punya anak satu orang tok, namanya Alwi. Alwi punya anak satu doang, nggak ada lain, namanya Ali. Ali punya anak satu tok, namanya Muhammad. Gitu. Muhammad punya anak tiga, Ahmad, Alwi Al-Gurur, dan Ali Walidul Faqih Al-Muqaddam. Walidul Faqih Al-Muqaddam punya anak satu orang tok, namanya Muhammad, yang digelar Al-Faqih Al-Muqaddam. Mamangnya adalah Alwi yang digelar dengan Ammul Faqih Al-Muqaddam. Nah, di dalam As-Suluk tidak satupun disebutkan keluarga mereka. Dari mana kamu menyatakan bahwa ini adalah keluarga daripada Ba'alawi Ubaidillah bin Ahmad bin Isa? Sementara wa minhum Ali bin Ba'alawi, asli nama Ba'alawi ini bukan Alwi, bukan Alwi bin Abdullah. Iya. Artinya begini Gus Rumel, kalau dia mau menyebutkan bahwasanya Ali itu adalah bagian keturunan daripada Alwi bin Ubaidillah, harusnya nggak pakai bin. Wa minhum Ali Ba'alawi gitu. Nah, tapi kalau wa minhum Ali bin Ba'alawi, berarti Ba'alawi itu adalah nama bapaknya.
gitu loh. Gini Gus, kitab itu kan berdasarkan manuskrip terkini. Ya. Kayak tahkikannya Tufatul Zaman, orang yang hidup mendekati Al-Janadi itu nulisnya Ali bin Alwi, bukan Mbak Alawi. Ali Harusnya bin Alwi. Ali bin Alwi karena Abidan. Terus yang tadi itu walahu ibnu Amin ismu Muhammad bin Ali bin Aba Alawi. Itu makanya kalau memakai asuluk nanti bingung, kan harus ditahkik sama yang mendekati masanya. Bagaimana mentahkik tanpa riwayat? Aduh, Bu. Kok riwayat? Ini orang hidup deket sama Al-Janadi dan dia membaca Al-Janadi, kok riwayat? Malah baca dari mana? Jauh. Kita permasalahkan yang deket dulu. Dia membaca dari mana coba? Dia membaca dari Al-Janadi. Abdurrahman Al-Khatib wafatnya tahun berapa? Hah? Abdurrahman Al-Khatib wafatnya tahun berapa? Al-Khatib itu wafat 855. Tufatul Zaman juga 855. Nah, itu 855 kok bisa tetanggaan umurnya dengan yang wafat 732? Gimana sih? Ya Allah, Tengku dia baca kitabnya Al-Janadi, buset nih orang. Nah, ya berarti ketika dia baca kitab Al-Janadi, dari mana dia memahami bahwa yang dimaksud Aba Alawi itu adalah Alwi? Dari mana sumbernya? Ya Susah. Di sini. Di sini ada penjelasan di Tufatul Zaman. Kultu. Kok kamu pakai Tufatul Zaman? Diam dulu, gantian. Tadi antum diam. Kultu wa minhum fi asrina Asy-Syaikh Muhammad bin Abdurrahman wa ba'dahu akhuhu Abdullah wa qablahuma abuhu Abdurrahman bana samaniyata asyra masjidan. Ini sama persis seperti semasa dengan Ajrus Syafaf yang menyebutkan Umar Al-Mukhdar, Abdurrahman As-Saggaf yang punya anak lagi. Jadi ini cerita orang yang dekat dengan Mbak Alawi, tetangganya Mbak Alawi, ngerti siapa Mbak Alawi, membaca kitabnya As-Suluk dan melanjutkan ceritanya As-Suluk. Ada seorang kitab, taruhlah Gus Hasan ini nulis, di masaku ini ada 8 orang Al-Qusasi, sekadar contoh, Fulan bin Fulan. Terus ada Tengku Qori menyempurnakan kitab itu setelah membaca kitab itu. Dan di masaku dari keluarga ini adalah Fulan bin Fulan, dan Fulan bin Fulan. Kok bisa nggak ada sanad? Dia itu mengutip Al-Janadi kok nggak sanad? Dan kok mengutip Al-Janadi tapi membahas tidak sesuai dengan matan Al-Janadi itu gimana? Ajrus Syafaf tadi apa? Tadi itu Syamsul Zahira itu muncul belakangan. Loh, Syamsul Zahira itu kitab Tengku ini pokoknya gini. Kita sedang membahas orang yang hidup tahun 800-an dan membaca kitabnya As-Suluk. Gini Rumel, Syamsul Zahira. Saya paham. Kita sedang Khidmatul Asyirah. Logika saya kayak gini. Ada orang nulis kitab, dia wafat 732. 50 tahun kemudian ada 2 orang. Namanya siapa tuh Al-Ahdal, yang satu Abdurrahman Al-Khatib. Dia nulis kitab, yang satu selesai tahun 820, yang satu lagi selesai tahun 824. Semuanya sebelum Al-Barqa Al-Musyikah. Abdurrahman Al-Khatib ketika Ajrus Syafaf ditulis umurnya 2 tahun. Tufatul Zaman ketika rampung ditulis tahun 824. Ali bin Abi Bakar As-Sakran umurnya baru 4 tahun. Orang ini nih, Tufatul Zaman ini nih, setelah membaca kitabnya Al-Janadi, dia kan orang Yaman. Dia memberikan penjelasan karena dia itu saksi mata. Setelah Al-Janadi menuliskan 8 orang dan di masaku waqultu wa minhum fi asrina, aku berkata dan di masaku setelah 8 orang disebutkan Al-Janadi, di masaku keturunan keluarga Alawi ini adalah Umar Al-Mukhdar, Abdurrahman As-Saggaf, Abdullah siapa itu? Aduh, Tufatul Zaman itu 855. Aduh, kok pakai Syamsul Zahira bahkan belum ada. Justru Syamsul Zahira menyempurnakan dari semua yang ada. Berarti justru lebih akurat, yang lebih dekat dengan Al-Janadi, Bapak Tengku. Orang Ba'alawi itu Robitonya memakai 3 kitab di dalam menentukan nasab keluarga mereka. Tidak ada urusan sama Robito. Masa keluarga mereka tidak tahu daripada isi yang lain? Kan lucu. Yang paling lucu ya tadi ada orang nulis kitab 50 tahun kemudian ada 2 ulama menyempurnakan. Kalau begitu berarti kitab Syamsul Zahira salah dong. Bukan salah, antum yang keliru memahami situasi ini. Kamu ya makanya jangan muter-muter Gus. Kok muter-muter? Penjelasanku sederhana kok. Ada orang coba selesaikan deh. Gus Hasan nanti paham nggak penjelasan dia? Aneh paham. Enggak, artinya saya lebih paham itu ada orang lagi menulis kitab dan menyempurnakan kitabnya. Kok harus
dibatalkan gara-gara 500 tahun kemudian ada Samsuddohiro, ya kan lucu. Lawang ini redaksinya jelas kok, wakultu minhum fi asrina. Itu Apanya wa minhum fi asrina? Siapa fi asrina itu? Fi asrina itu Fathul Zaman, ya Allah. Fathul Zaman wafatnya tahun berapa? Kitab itu ditulis rampung 824. Iya, sedang dia mau fi asrina, itu fi asrina siapa? Zaman siapa fi Fathul asrina? Zaman, Tenggu. Ya Allah, Gus Rumel. Tuhfatul Zaman wafatnya 855. Kitab itu selesai ditulis 824, Tengku. Sama Iya, terserah 824 kayak oke, terserah. Terus yang dikatakan fi asrina siapa? Ya, Zaman kami kan setelah kitab itu selesai, dia menuliskan dan di masaku, berarti ya sebelum 824 atau mendekati masa itu. Iya, berarti dia ketemu nggak sama Asulu? Ya tidak lah. Nah, terus yang dimaksud fi asrina ini fi asrina siapa? Jadi ketawa. Di Asriya Tuhfatul Zaman. Siapa sih Tuhfatul Zaman penyebab? Abdullah Tuhfatul Zaman siapa? Badruddin Abi Abdillah Al-Husaini bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Ahdar. Nah, itu. Ya, sekarang dia mengatakan fi asrina pada zaman kami siapa yang berhubungan dengan Ba'alawi? Ya, masanya dia itu semasanya berarti kan Umar Al-Mukhtar, Abdurrahman As-Segaf, terus siapa lagi nih? Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Ya itu 3 orang itu. Di masaku ini ada 3 orang. Umar Al-Mukhtar, Abdurrahman As-Segaf, sama Ali bin Abdurrahman. Oke, sekarang gini lagi dah. Ya. Ali Kali Kasam itu wafatnya tahun berapa? Nggak tahu saya, lupa. Udah saya tutup. Lah, sementara Ali bin Ba'alawi ini wafatnya 724. Kok kamu hubungkan dengan siapa tadi? Ali Kali Kasam. Ya karena ada penanda gini loh, Tengku. Ali Kali Kasam wafatnya 529, Bang. Sementara Ali bin Ba'alawi ini wafatnya 700 berapa tadi? Nggak ada wafatnya. 724. Baca situ, baca ke bawahnya dong. Ada, itu bukan Ali. Tengku. Gimana sih? Gimana? Coba baca. Walau ibnu Amin ismuhu Ali bin Ba'alawi ba'da tafasil Aba Alawi Ahmad bin Muhammad kana faqihan fadilan tawaffa sanata 724 takriban wa Abdullah bin Ali bakin ilal an. Itu bukan Ali Khalid Qasam. Terus siapa tadi Ali bin Ba'alawi itu? Ali Gus bin Hasan, coba Ba'alawi. Gus Hasan. Aneh sakit kepala Gus Hasan sama Kang Rumel. Ya, di sini kan wa Ali Khalid Qasam awwalu man nazala bitarim minal alawiyin. Wa kanu qabla dzalika yataraddaduna ilaiha. Wastautana biha amah pada tahun. Perbedaannya Gitu. gimana, Tom? Ya 1 tahun lahirnya beda. Al-Janadi gak nyebut tahun lahir. Loh iya, kalau Al-Janadi nggak menyebutkan tahun lahir ya toh, urutannya itu loh. Yang dimaksud Sirkori itu, urutannya itu tidak sesuai dengan yang di Samsuddohiro. Sorry aku potong. Ini menurutku ya, Al-Janadi ini hanya menulis 8 orang Ba'alawi tapi tidak lengkap informasinya. Dia cuma ngasih informasi ada orang dari kabilah Abi Alawi yang namanya Hasan. Dia punya paman namanya Abdurrahman. Terus Di sini mereka juga ada iya. Ali. Ali ini punya anak namanya Muhammad, punya sepupu namanya Muhammad. Terus ada juga namanya Ahmad. Ini bapak 724. Dan yang masih hidup di masa sekarang adalah Abdullah bin Alwi. Ini masih hidup di masaku. Itu kan Al-Janadi kan ngomong gitu. Nah iya, sekarang begini, Gus Rumel. Ini kan kelanjutannya ya. Ini loh, apa namanya? Turabba fi kanafi walidi. Itu apa, Gus? Alwi. Itu apa, Gus? Samsuddohiro. Mau aku udah buka. Nggak, Gus Hasan Afan. Ya. Ente buka As-Suluk halaman 464 tadi ke bawahnya.
Itu jelas di situ Ali Ba'alawi itu wafatnya 824. Tidak ada. Halaman berapa? Halaman buka, berapa? Coba. Halaman? Wali aliyin waladun ismuhu Muhammad ibnu Salah walahu ibnu Ammin ismuhu Ali bin Ba'alawi. Oh iya, Tafasil Aba Alawi Ahmad bin Muhammad karena faqihan fadilan tawaffa sanata. Coba baca dah. Yang wafat itu bukan Ali Khalil Qasam, tapi Ahmad bin Muhammad. Coba dipahamkan coba. Ali Wali Ali, dan bagi Ali waladun itu memiliki putra bernama ismuhu Muhammad, bernama Muhammad, ya, Ibnu Solahin, ya, anaknya anak soleh gitu loh. Ibnu Solahin itu anak yang soleh. Walahu ibnu Ammin ismuhu Ali bin Ba'alawi, ya toh. Nah, ba'du tafasili Aba Alwi, ya, sebagian daripada keturunan daripada Aba Alwi, keluarga Aba Alwi, yaitu Ahmad bin Muhammad, kana faqihan fadilan gitu loh. Tufiya sanata 724, itu takriban perkiraannya gitu loh. gini loh maknanya. Jadi sebagian tafasil, sebagian perincian, ya, penjelasan yang tafsil, ya, Aba Alawi ini dikenal dengan Aba Alawi. Siapa Aba Alawi? Nama aslinya Ahmad bin Muhammad. Berarti Ali bin Ahmad bin Muhammad, yang dimaksud Ali bin Ba'alawi itu adalah Ali bin Ahmad bin Muhammad kan? Iya, betul. Nah, yang mati itu siapa yang meninggal? Ya Ali yang dimaksud sama Gus Rumel adalah Ali Khalil Qasam. Iya, ini kan gini, wa minhum Ali bin Ba'alawi ini, kenapa disebut bin Ba'alawi? Maksudnya bin Ba'alawi ini siapa nama aslinya? Ahmad bin Muhammad, kan begitu toh? Nah, Ali bin Ahmad bin Muhammad. Kan gitu? Iya. Berarti Ali Khalil Qasam tidak punya ayah yang bernama Ahmad. Iya. Gini. Itu ada sangat masa, Al-Aqwa ada salah tulis, ada beberapa nama juga itu keliru. Makanya begini Gus Rumel begini, kalau memang pandangan Gus Rumel itu ini ada salah tulis, baik itu tahun wafatnya atau tahun lahirnya atau namanya orang tua atau kakeknya atau nama gelarnya, ya toh, maka ini tidak bisa dijadikan takrirat. Ini Gus, gitu loh. Kalau ini keliru, Al-Aqwa ini bukan Al-Janadinya ya, ini Al-Aqwa. Ya, Al-Aqwa itu kan mentahqiq kitab Al-Janadi cuman pakai 2 manuskrip. Nah, ada orang yang mendekati Al-Janadi, bukan Al-Aqwa, tapi penulis naskahnya As-Suluk langsung. Namanya Tuhfatul Zaman. Makanya kita ngeceknya itu orang yang mendekati Al-Janadi, yang membaca kitabnya dan mentahqiq kitabnya. Coba kita cek halaman 428 dari Tuhfatul Zaman. Wa minhum Ali bin Alwi. Karena abidan kasih Rasulullah wa kana ila anqol walahu waladun ismuhu Muhammad walahu ibnu Ammin ismuhu Muhammad bin Ali. Ada redaksinya yang menurut Al-Janadi itu ba'du tafasilin, tapi udah ditahqiq sama Tuhfatul Zaman. Itu bukan ba'du tafasilin. Tuhfatul Zaman itu yang halaman berapa tadi? 428. Yang sebelah mana? 428 di sebelah mana? Di tengah itu kan ada itu 1, 2, 3, 4 paragraf keempat. Wa tafaqaha bihi jama'atun minhum, bukan? Kok watafaqoh? Paragraf 1, 2, 3, 4 paragraf. Ini kalau Janadi Tuhfatul Zaman, Tengku. Ini Tuhfatul Zaman, saya buka. Yang mana? Berarti sama. Wa minhum Ali bin Alwi. Bentar, kita cari dulu. Nah, bentar. Al-Janadi itu kan nulisnya ba'du tafasilin. Itu keliru. Bukan Al-Janadi yang keliru, tapi Al-Aqwa. Siapa yang membenarkan? Ini bukan kata saya. Sekarang sekarang kalau misalkan Al-Janadi, kalau misalkan yang mentahqiq kitab Al-Janadi yang keliru, itu yang mengatakan keliru siapa? Yang keliru ya ini Tuhfatul Zaman. Tuhfatul Zaman mengatakan bahwasanya yang di Al-Janadi itu keliru gitu. Iya, bukan
bukan keliru gini. Logika gampangnya gini Gus, ada orang nulis kitab wafat, 50 tahun kemudian ada orang yang nulis kitab lagi, membaca kitab yang sama dan melengkapinya, menulis ulang bahkan, ya kan? Di situ ada tulisannya Al-Janadi ba'du tafasilin. Padahal orang yang 50 tahun kemudian itu menulis kitab yang memakai referensi kitab itu menulis ulang, itu nulisnya tafaqqaha bi fadlin mim baiti Ba'alawi, bukan ba'du tafasilin. Nah, walahu Ibnu Amin ismu Ahmad bin Muhammad wa kana faqihan tuwfiya sana arba'in wa ishrina wa sab'ami'ah, itu Ahmad bin Muhammad yang meninggal tahun 724. Wa Abdullah kana husnud. Berarti Gus Hasan, berarti penulis Tuhfatul Zaman sudah tahrif, sudah mengubah. Enggak begitu. Enggak begitu, Syed Qori. Kalau menurut saya, ya Syed Qori boleh berpendapat seperti itu, tapi kalau menurut saya, ya toh, nuduh tengko apa-apa. berarti tadi kan gini Gus Rumel, tadi kan menurut Gus Rumel kan penulis kitab yang mentahqiq kitab Al-Janadi ini salah. Bukti kesalahannya karena dibenarkan oleh penulis kitab 50 tahun berikutnya, yaitu Tuhfatul Zaman, ya toh? Ada juga atau ya Saniyah, itu juga nulisnya itu enggak. Kita Tuhfatul Zaman aja dulu, Tuhfatul Zaman aja dulu gitu loh. Nah, kemudian apakah benar Tuhfatul Zaman? Ini nggak ada tahqiq, Gus Hasan, dipelencengkan sama Rumel. Iya paham, saya izinkan bicara dulu gitu loh, paham saya. Kalau misalkan buka Tuhfatul Zaman itu udah jelas tafaqqaha bi fadlin, itu yang versi paling benar. Tirozul Alam itu juga sama, tafaqqaha bi fadlin. Artinya yang keliru bukan Al-Janadi tapi Al-Aqwa, pentahqiq kitab As-Suluk yang ada 2 jilid ini versi cetak itu keliru menulis versi manuskripnya gitu loh. Kan ini pakai mukobalah toh. Itu keliru asumsi Kak. Bang Romel, keliru itu asumsi Kak. Kenapa kok asumsinya nggak orang lain saja, orang yang beda? Ya, kenapa? Yang ditulis itu bukan keliru. Bukannya Al-Ahdal yang keliru. Yang keliru itu Al-Aqwa. Iya. Kenapa bukan Al-Ahdal? Allah Karim. Dari mana si kamu penulis tahu berikutnya yang Al-Aqwa? keliru? Apa gimana? Ya makanya kalau dasarnya asumsi, penulis berikutnya yang keliru atau yang ditulis itu memang orang lain, bukan keliru tapi benar, tapi orang lain yang ditulis itu. Saya nggak ngomong orang lain. Ini redaknya sama orang. Enggak. Maksudnya begini Bang Rumel. Maksudnya itu kalau Bang Rumel mengasumsikan bahwasanya yang keliru itu Al-Aqwa, kemudian dibenarkan oleh Tuhfatul Zaman yang ditulis 50 tahun setelahnya, ya toh. Nah, kenapa kok diasumsikan itu keliru? Kan bisa juga kita berasumsi bahwasanya ini beda orang, cuman karakter sifatnya itu ada kemiripan, kan begitu. Ini bukan beda orang, orangnya sama. Bukan, kalau kita berasumsi gitu loh. Ya boleh. Kalau saya tadi itu nggak berasumsi, saya itu membandingkan 3 naskah yang beda zaman, tapi ada 1 orang, 2 orang totalnya. Tirozul Alam itu juga menukil Al-Janadi, itu menuliskan juga tafaqqaha bi fadlin, dan orang yang wafat tahun 724 itu bukan Ali Ba'alawi tapi siapa, Ahmad bin Muhammad. Iya, itu Ahmad bin Muhammad, itulah Ali bin Ba'alawi. Ali bin Ba'alawi kok Ahmad bin Muhammad? Loh, kamu nggak baca kitab Ali bin Ahmad bin Muhammad. Nggak usah kayak gitulah, Ali bin Ahmad bin Muhammad gitu loh. Lawang gini. Maksudnya itu Bang Rumel, tadi yang kita baca di As-Suluk itu kan Ali bin Ahmad bin Muhammad gitu loh. Ali bin Ba'alawi, yang dimaksud Ali bin Ba'alawi adalah Ali bin Ahmad bin Muhammad. Wafat 724. Bukan yang wafat 724 itu bukan Ali tapi Ahmad. Loh, enggak dong Bang Rumel, kalau dari kalimatnya enggak begitu.
Kalau dari kalimatnya ya, nggak begitu. Yang dari kalimat gitu Gus. Sebelumnya gini. Mana tadi tuh? Walahu ibnu Amin ismu Ahmad bin Muhammad wa kana faqihan fadilan tuwfiya sana. Wa Abdullah bin Alwi kana husnat ta'abbud wa suluk fi asril janadi. Itu kata Tufatul Zaman. Ya, tapi di sini tuh benar Sekori itu, ya kan? Wali aliyin waladun ismuhu Muhammad, gitu loh ya. Jadi Ali bin Ba'alawi ini punya anak bernama Muhammad, gitu loh. Ya toh? Nah, Ibnu Solahin walahu Ibnu Amin ismuhu Ali bin Ba'alawi, gitu loh, ya toh? Itu ditahqiq sama Tufatul Zaman itu bukan Ali tapi Muhammad bin Ali. Ya. Kemudian Nggak ada di Tufatul Zaman, nggak ada yang kau maksud halaman berapa? Tuh cari-cari nggak ada nih. Kemudian ini kan aku masih buka halaman yang sama. Ini kan begini. Ini kan begini nih kan. Ali bin Ba'alawi, ya toh? Ba'du tafasiri Aba Alwi, Gus, gitu loh. mohon maaf, ini paling enak. Ini aku buka As-Suluk plus Tufatul Zaman. Oke. Ada satu lagi namanya Tirazul A'lam. Itu juga menyebutkan Abul Hasan Ali. Itu juga tafaqquh bi fadlin. Sebentar. Mending buka dua data terus sampai perbandingkan. Nanti enak gitu. Bang, buka apa sih yang tadi berjarung? Buka apa aja. Cuma abe beli atas dia. Tak salam tak apa dulu lah payahku. Cengar cengar. Celaku gitu, malelo enger lo. Bener. Saya temu cok ke. Saya semua ngantuk lah nih. Memang kan boleh ngantuk kaki kok. Bentar lagi boleh nanti langsung tutup. Enggak, gini aja Gus Rumel. Nanti kita lanjutkan besok aja lah. Ini jam 3:30. Saya ngantuk ini. Aduh. Oke, saudara. Punya ini saya tuh buka 3 naskah. Nah, 3 naskah ini aku pamerin. Naskah ini untuk memudahkan membandingkan kayak gini. Ini Tufatul Zaman. Tak besarin bentar. Kayak gini ini Tufatul Zaman. Nah, ini kan, ini Tufatul Zaman. Ini saya juga memakai Tirazul A'lam. Ini menyebutkan alif khalq qasam juga. Al-Janadi itu beda beberapa redaksinya. Yang salah bukan Al-Janadinya. Yang salah itu kan Al-Aqwa itu. Ya, selanjutnya mohon maaf ini begini. Saya mau tanya terkait anu sampean harus dirasa kesehatan itu juga penting gitu loh. Iya. Untuk 497 yang di bawah, kalau malam ini selesai hostnya sakit juga yang repot siapa? Ya udah kali lain aja ketemu lagi. Begitu Rumela Bas ya. Ya maaf, saya bukan siapa-siapa, cuman gimana ya, kok terlalu nafsu nanti nggak selesai dengan baik begitu loh, kurang teliti nantinya begitu loh. Ya nggak apa-apa, aku cuma ngasih saran ini. Nah, kira-kira Gus Rumel punya waktu kapan? Nanti kan Setori punya waktu kapan gitu? Nanti kita ketemu lagi di room ini gitu loh. Minggu Gitu depan aja. Gitu. Baik. Minggu depan mungkin malam Senin atau malam Selasa kosong. Ini mau. Oke. Minggu depan malam Senin ya. Oke, siap Gus Rumel. Ini banyak kosongnya saja. Soalnya aku besok ini ada acara Gus Rumel. Ada acara. Memang gini loh. Kantor Gus besok Hasan. perlu tenaga. Nasabah Alawi bikin puyeng, katanya paling sohe. Pusing kepala deh. Ya pelan-pelan semoga bisa keluar dari polemik ini untuk umat Muhammad, karena ini udah mau mulut Nabi. Masa gak bikin sekalian semua pengen Kanjeng Nabi tersenyum, tukaran terus, gak bosen apa? Saya sih nggak bosen. Sabar Sayyid. Soalnya kalau pada akun nggak ada komang. Saya kalau boleh apa namanya? sebelum diakhiri saya mau minta waktu 1 menit. Amin. Apa Minta kok, waktu 1 ini mau menit. tutup ini. Iya cepetan. Ya 1 menit Bang Abe, sabar dulu lah. Mereku beracara. Oke, di sini saya ingin menampilkan sebuah jurnal yang ditulis tahun 2010 dengan
berjudul Death of Burial in Arabia and Beyond. Yalah. Cek terlemok Edited by orang Airwax. Indonesia, apa terlemok ngomong. Nah, di sini teman-teman, di dalam jurnal ini menggunakan bahasa Inggris membahas tentang makam dari Sohib Mirbat. Dan di dalam isi jurnal ini membantah bahwasanya Muhammad, di sini ada tulisan ya. Nanti bisa dicek teman-teman di jurnal tadi itu, membatalkan nasabnya Ba'alawi. Muhammad Ali saya ulangi, Muhammad Ali Alawi Ba'alawi, Muhammad bin Ali bin Alawi Ba'alawi atau Sohib Mirbat itu bukan turunan Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi tidak benar kalau, nah ini coba dicek Kang Rumel, tahun 2010 orang luar negeri sudah membatalkan nasabnya Ba'alawi. Terima kasih, itu saja, 1 menit cukup. Terima kasih. Tolong di cross check lagi Kang Rumel. Biasa untuk upload King Kong Ali.